Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Betty Suryandari, calon guru penggerak dari SD Negeri Selopampang. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi dan rancangan tindakan aksi nyata. Untuk memulai suatu perubahan yang kita rencanakan, maka diperlukan suatu visi yang akan membawa kita pada masa depan yang kita harapkan. Visi ini perlu direnungkan dan dipersiapkan sebaik mungkin agar guru memiliki gambaran yang jelas mengenai layanan dan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Persiapan perubahan yang dilakukan oleh guru dalam hal ini adalah penguatan kualitas diri dan penguatan kolaborasi di lingkungan sekolah untuk perubahan yang berkesinambungan. Karena untuk memastikan perubahan mendasar, maka guru harus mampu mendorong terciptanya perubahan budaya sekolah yang mampu memelihara segala metode dan praktik yang diperlukan dalam pembelajaran. Paradigma inquiry apresiatif dan pendidikan positif selaras dengan pernyataan visi yang juga menarasikan hal yang positif. Inquiry apresiatif membangun asumsi bahwa sekolah memiliki inti positif yang memberikan kontribusi pada keberhasilan, kekuatan, potensi, dan aset. Jika dijalankan secara bersama, maka inquiry apresiatif berpeluang memperkuat kapasitas sekolah untuk menjadi komunitas pembelajaran yang positif. Inquiry apresiatif memulai prakarsa perubahan dari sisi positif, dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif, dalam membangun kekuatan sehingga menumbuhkan semangat gotong royong yang menghasilkan kolaborasi dalam mewujudkan perubahan dan peningkatan kualitas. Strategi perubahan yang akan dilaksanakan yang pertama adalah dengan memetakan kekuatan pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, sehingga selanjutnya dilakukan persiapan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Keberhasilan pembangunan dan perubahan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tak langsung. Menyusun daftar pemangku kepentingan bertujuan untuk memetakan kekuatan pemangku kepentingan di lingkungan sekolah yang akan mendukung perubahan yang dilaksanakan. Pemangku kepentingan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, berikut pengawas dan koordinator wilayah kecamatan sebagai penentu kebijakan di lingkungan dinas, juga sebagai narasumber kegiatan atau program, kepala sekolah sebagai pimpinan, pengawas, dan pengambil kebijakan program di sekolah, guru sebagai agen, ujung tombak, dan pelaksana program yang langsung berhubungan dengan murid. Murid sendiri sebagai sasaran dan pelaksana program, orang tua sebagai elemen penguat konsep positif yang diterapkan, komite sebagai penghubung kebijakan dan pendanaan antara sekolah dengan wali murid dan masyarakat. Tokoh masyarakat sebagai pendukung gotong royong dan partisipasi kegiatan sekolah. Alumni dalam hal ini juga berperan sebagai elemen penguat konsep positif yang diterapkan, dan dunia usaha dan dunia industri sebagai mitra pengembangan kegiatan sekolah.
Inquiry apresiatif merupakan seni dan keterampilan yang kuat dalam mengajukan pertanyaan berikut tindak lanjutnya. Hal ini tercermin dalam model Bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran, penyelidikan, penelitian yang akan dilakukan. Ambil pengalaman positif untuk menjawab pertanyaan utama. Kemudian gali keadaan ideal yang diimpikan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diimpikan, identifikasi tindakan yang diperlukan, dan ambil keputusan, serta atur siapa yang terlibat dalam setiap rencana yang dibuat. Konsep perubahan yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam hal ini adalah perubahan yang merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan dalam rangka mengembangkan potensi murid yang dibawa sejak lahir. Dalam melakukan perubahan, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, tidak meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Konten perubahan dan cara mewujudkannya disesuaikan dengan dasar dan asas hidup bangsa yang bernilai dan bersifat kemanusiaan. Dalam hal ini, peran pendidik dapat diimplementasikan dengan merawat tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis, dengan penuh hormat dan kasih sayang. Menuntun anak agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, serta terbuka terhadap perubahan dengan tetap memerhatikan kultur budaya bangsa. Paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dilakukan dengan yang pertama, membangun kerjasama atau gotong royong dalam mewujudkan visi dan perubahan sekolah. 2. Memberikan keteladanan perilaku dan karakter berdasarkan 3 prinsip kepemimpinan. 3. Mengoptimalkan kekuatan untuk perubahan yang positif dan bermakna. 4. Mengembangkan potensi inovatif dan kreativitas. 5. Membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga visi Merdeka Belajar dalam hal ini dapat dirumuskan, yaitu mewujudkan murid yang merdeka dalam belajar, sehat, bahagia, berprestasi, dan berkarakter mulia menuju profil pelajar Pancasila. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata, latar belakang dari rancangan ini yang pertama adalah visi sekolah yang mendukung pelaksanaan tindakan, kemudian sumber daya sekolah, dalam hal ini komponen warga sekolah, stakeholder, dan pemangku kebijakan lainnya. Yang ketiga, kualitas karakter lulusan yang diharapkan. Yang keempat, tantangan pendidikan di era 4.0. Tujuan dari rancangan tindakan untuk aksi nyata ini adalah menghadirkan aktivitas pembelajaran bermakna yang memberikan kesempatan belajar, bermain, dan berkarya kepada murid dalam suasana senang, nyaman, dan tidak membebani. Tolak ukur keberhasilan adalah pembiasaan di sekolah yang berjalan dengan baik, adanya kolaborasi, kerjasama, gotong royong dalam berkarya, kemudian perilaku yang saling menghargai
dan semangat belajar yang meningkat. Lini masa dari rancangan tindakan untuk aksi nyata ini yang pertama, mengkomunikasikan program dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat, menginformasikan program kepada murid, membuat kesepakatan kelas, menggali minat belajar murid, membuat peta kebaikan, mendesain karya wayang, dan mendemonstrasikan karya tersebut. Dukungan yang dibutuhkan yang utama berasal dari kepala sekolah, teman sejawat, murid, orang tua. Berikut pendukung berupa alat dan bahan pembuatan wayang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.